Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaikum ta'ala wa hadiyan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa hibati kiram ila jami'il anbiya wa mursalin wa jami'il malaikati wa qarabin wa jami'il tabi'in wa tabi'in wa ila jami'il ulama'i al-awliya billahi man kana wa ila jami'il muhaddisin wa mufassirin fi sirri Imam Al-Qabari wa Syaikhul Qadir al-Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Imam Al-Qutubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asy'ari wa Syekh Sulaiman bin Umar al-Jamal wa Syekh Imam Muhammad Asy-Syafi'i wa Syekh Ahmad Taulani wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Badani wa Syekh Mustafa Al-Nurawi wa Syekh Mu'asyur wa Syekh Mutawalli Syarawi wa Syekh Tantawi wa Syekh Wahba Al-Zuhairi wa Syekh Muhammad Ali Al-Syabuni wa Syekh Quraisy wa Syekh Bishri Mustafa Rakam Suhaimi Kitab Al-Idris wa ila Masyayikhina Masyayikhina wa ila Syaikhun min Nabiyyina Sinam Siman Syawila Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, dereng saderenge kula lanjutaken. Teknik kula kelalen Rebu wingi preko. Wis paham lho apa prei. Mosok malung takbiran ngaji pun prei mawon takbiran. Teknik kula kesupen. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 91. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun fa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Wa idza qila lan takalami dan ucapaken lahum marang Bani Israil aminu padha iman sira kabeh bima kawan barang anzalakan nurunake sapa Allah iman qalu mongko padha ngucap sapa Bani Israil nu'minu iman sapa ingsun bima kelawan barang unzilatan den turunake apa ya sing ma'alaina ing atase ingsun wa yakfuruna lan padha kufur sapa Bani Israil bima kelawan barang wara'ahu kang ana ing sambure ma unzila wa huwa utawi ma wara'uhu iku al-haqqu bener musaddiqan hal benerake lima marang barang ma'ahum kang tetep ing dalem sertane Bani Israil. Kul dawa sira Muhammad falima taqtuluna mongko kenapa padha mateni sapa sira kabeh anbiya Allahi kira-kira nabi Allah min qablu saking sadurunge in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina iman sapa sira kabeh. Wa qad ja'akum yakti teman-teman tumeka ing sira kabeh sapa Musa Nabi Musa bibayinati kelawan gawa pira-pira perkara tumat takhulkum mongko kali-kali gawe sesembahan sapa sira kabeh al-ijla ing pedhet emas bin ba'di saking sause tindake Nabi Musa wa antum hal utawi sira kabeh iku zalimuna padha nganimoyo sapa sira kabeh. Wa id akhadna lan ing nalikane mundhut sapa ingsun misapakum ing janji sira kabeh wa rafa'na lan halim kulli sapa ingsun fawqakum ing dalem dhuwur sira kabeh atura ing gunung Tur khudhu padha ngalapo sapa sira kabeh ma ing barang ataina kang maringi sapa
sapa ingsun kum ing sira kabeh bikuwatin kelawan kuat wasma'u lan padha krungu sira kabeh. Kalu padha ngucap sapa Bani Israil samina krungu sapa ingsun wa asaina tetapi nulayani sapa ingsun wa usyriku lan den campuraken sapa Bani Israil fi qulubihim ing dalam pira-pira atine Bani Israil al-ijla ing pedet emas bikufrihim sebab kufure Bani Israil. Kul ngendika sira Muhammad bisama Allah banget utawi wiji-wiji yak murukum kang merintahake kum ing sira kabeh bihi kelawan apa iman sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh iku mukminina padha iman sapa sira kabeh. Itawa syaribun sang dosa setunggal dheweke yang didhawuhi supaya iman marang kitab-kitab kang den turunaken dening Allah Ta'ala. Dheweke padha mangsuli surasane ingsun wis padha percaya marang kitab kang den turunaken marang ingsun dhewe. Kaya ngono wangsulane dheweke. Dadi dheweke namung percaya marang kitab kang den turunaken marang dheweke yaiku kitab Taurat. Tapi dheweke padha kufur ngufuri kitab saliyane Taurat. Mongko kitab iku sabenere nyata saking kersane Gusti Allah Ta'ala. Tur beneraken marang kitab-kitab kang den turunaken marang dheweke kabeh. Kanjeng Nabi den dawuhi supaya pakon marang dheweke kabeh kang suwasane mengkene. Yen pancen sira kabeh ngaku padha iman, yo kene sira kabeh kok padha mateni nabi-nabine Allah Ta'ala. Sira kabeh Bani Israil katekanan Nabi Musa kanthi nggawa tanda-tanda kebenaran. Usana sawise mengkono nuli sira kabeh padha agawe sesembahan pedet emas. Dasar sira kabeh iku pancen wong-wong kang padha nganimoyo. Ilinga yen Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala wis nata mundhut janji, wis nyata mundhut janji sira kabeh kanthi sira kabeh den ungguli gunung. Dene surasane janji mau mengkene. Sekalana dawuh kang ingsun paringaken sira kabeh kanthi temen lan padha ngrungokno sira kabeh. Sira kabeh Bani Israil padha mangsuli kula sedaya sami mireng lan kula sedaya sami bangkang. Pancen atine Bani Israil persasat-sasat wis den campur karo sesembahan pedet emas sebab anggone padha kufur. Gusti Nabi Muhammad den dawuhi supaya ngendika larang Bani Israil kang surasane mengkene. Yen sira kabeh padha ngaku iman nanging sikap ira padha mengkono, lah kok ana temen sikapmu kang kaya mengkono mau yen pancen sira kabeh padha iman. Cukup panjang. Sangang dosa setunggal. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan mereka kafir kepadanya yang diturunkan sesudahnya. Wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Sedang dia itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakanlah, mengapa dahulu kamu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kamu orang-orang yang beriman. Pada ayat sadarene itu dikatakan bahwasanya orang-orang Bani Israil mendapatkan ghadab ala ghadab. Dengan tinggal faba'u bi ghadabin ala ghadab. Mereka mendapatkan ghadab di atas ghadab. Ghadabnya itu sudah tumpuk-tumpuk. Ghadabnya siapa tumpuk-tumpuk. Di ayat yang lalu dikatakan seperti itu, ghadabnya itu sampai wis tumpuk-tumpuk karena kedurhakaan mereka yang sangat luar biasa. Nah, pen ayat ini Gusti Allah menerangkan wajar saja mereka mendapatkan ghadab seperti itu. Wajar saja Bani Israil niku mendapatkan ghadab di atas ghadab. Ini
akan diterangkan bahwasanya mereka tidak beriman kepada Al-Quran bukan karena mereka tidak tahu kalau Al-Quran itu benar, tapi karena mereka hasud kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan dari keturunan Israel, tetapi Nabi Muhammad itu dari keturunan Ismail, sehingga mereka ada hasud di dalam hatinya. Jadi ini dikatakan hodok di atas hodok, memiliki mangga dikatakan wajar saja mereka mendapatkan seperti itu. Kenapa? Jadi wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ayat ini dimulai dengan huruf waw, wa. Kalau saya nanti bersanjang kembali huruf waw sing bermakna dan itu tidak mungkin menjadi awal kalimat. Gak mungkin ujuk-ujuk ono dan kan gak mungkin. Pasti ada sesuatu yang hubungannya dengan sebelumnya. Jadi tidak mungkin dan itu berdiri sendiri ujuk-ujuk dan, kecuali lagu Selawan Seven. Selawan Seven ujuk-ujuk dan bukan maksudku. Itu cara ilmu ahud daurut sihir. Jadi tidak mungkin ada kata yang ujuk-ujuk langsung dan. Ono kata yang dimulai dengan dan, berarti itu ada hubungannya dengan kata sebelumnya. Semenurut memiliki dikatakan wa iza qila lahum. Wonten ayat iki pentafsir At-Tabari dikatakan wonten ayat iki wa iza qila lahum. Wonten ayat iki menurut tafsir At-Tabari lil yahudi min bani Israil lil ladzina kanu baina dhahrani muhajir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wonten ayat ini itu adalah orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel yang mana mereka berada di tengah-tengah kaum muhajirin Rasulullah. Jadi maksudnya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Jadi ketika dikatakan kepada mereka orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, aminu, awakmu imano, aminu ai sabdaku, tegese benerno, imano awakmu kabeh. Orang-orang Yahudi yang berada di Madinah didhawuhi kaya ngoten, imano sapa sira kabeh. Ai sabdaku tegese benerno sapa sira kabeh, bima anzalallahu, benarkan imanlah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Napa sing diturunkan oleh Allah? Yakni bima anzalallahu minal Qur'ani ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing dimaksud imanu awakmu karo Quran, yang mana Quran itu digawa karo Kanjeng Nabi Muhammad. Lah, teng ayat iki Gusti Allah tidak dawuh bima anzalallahu ala Muhammadin. Tidak disebut nama Muhammad. Walaupun yang dimaksud nama Muhammad, tapi ini pakai ayat-ayat selanjutnya tidak disebut nama Muhammad, walaupun yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Itu karena mereka orang Yahudi itu sudah sangat benci, sudah sangat hasud karena Kanjeng Nabi, sehingga redaksi kata Muhammad itu tidak digunakan oleh Allah untuk menghindari kebencian mereka semakin dalam. Sehingga bima anzalallahu tidak ala Muhammadin tidak seperti itu, tidak disebut, walaupun yang dimaksud adalah apa yang diturunkan Allah terhadap Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Nah, dihukum kaya ngoten, orang-orang Yahudi diperintah kaya ngono, awakmu imano marang Al-Quran. Terus mereka menjawab apa? Qalu nu'minu bima unzila alaina. Itu jawaban orang-orang Yahudi Madinah. Mereka menjawab nu'minu bima unzila alaina.
kita hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kita. Yuk, awakmu iman marang Quran. Quran dibawakan Nabi Muhammad. Enggak. Aku iman marang apa yang diturunkan kepada kita. Sing dimaksud yang diturunkan kepada kita adalah Allah. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kafir kepadanya yang diturunkan sesudahnya. Wa yakfuruna bima wara'ahu ini bukan jawaban orang-orang Yahudi Bani Israel. Ini adalah komentar Allah, ini adalah firman Allah, karena memang sejatinya mereka seperti itu. Jadi mereka, jadi orang-orang Yahudi Bani Israel itu hanya menjawab nu'minu bima unzila alaina, kita hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kita. Sementara wa yakfuruna bima wara'ahu itu bukan jawaban mereka. Nah kami redaksi ini wa yakfuruna. Jadi ini wa yakfuruna bima wara'ahu ini adalah firman Allah, komentar Allah, karena memang sejatinya, sesungguhnya mereka itu tidak beriman terhadap sesuatu setelah Taurat. Jadi bima wara'ahu ay bima wara'at Taurat. Jadi setelah Taurat mereka itu buatan iman. Ono Injil, ono Nabi Isa, diutus Allah. Itu buatan iman sampai Injil kali Nabi Isa. Enten kanjeng Nabi Muhammad turun betul Al-Quran, mereka tidak iman. Padahal Al-Quran itu wa huwa Al-Quran iku al-haqqu musaddiqan lima ma'ahu. Padahal Quran sing digawa karo kanjeng Nabi itu membenarkan apa yang ada pada mereka. Bener no isine Taurat, bener no ajaran Nabi Musa. Nah, karena mereka mengaku iman hanya kepada Taurat, gak gelem iman marang liyane Taurat. Terus kanjeng Nabi didhawuhi kali Allah, "Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin." Kul, katakan wahai Muhammad, maksudnya mau kanjeng Nabi ini didhawuhi kali Gusti Allah dikongkon matur kaya ngeten oleh orang-orang Bani Israil. Liyahudi Bani Israel alladzina idza qultalahum aminu bima anzalallah. Nabi Muhammad terus Gusti Allah dawuh omong-omong wong-wong Yahudi, sing wong-wong Yahudi man ngomongi kami hanya beriman kepada Taurat. Nu'minu bima unzila alaina. Ngomong nang wong-wong sing ngomong kaya ngono, yang hanya iman kepada Taurat saja, tidak beriman kepada kitab setelah Taurat. Ngomong, "Falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin." Lapo awakmu itu mateni nabi-nabi ini Allah sebelum Nabi Muhammad. Jadi dibahas lagi min qablu ini. Kalau memang kamu benar-benar beriman, mengapa kamu membunuh nabi-nabi Allah? Padahal tafsir atau dari dikatakan waqad harramallahu fil kitabi allazi anzala 'alaikum qatlahu. Padahal di dalam kitab Taurat, yang mana kitab Taurat itu diturunkan kepadamu, itu tidak boleh membunuh mereka. Jangankan nabi, membunuh manusia saja tidak boleh. Ini malah materi nabi. Wa amarakum fihi bittiba'ihim wa ta'atihim wa tasdiqihim. Padahal Allah memerintahkan kamu di dalam Taurat untuk mengikuti nabi-nabinya, untuk mentaati nabi-nabinya, dan untuk mengimani nabi-nabinya. Mengapa kamu membunuhnya kalau kamu menyatakan iman marang Taurat? Berarti awakmu ngomong apa? Berarti awakmu ngomong nu'minu bima unzila alaina, berarti awakmu ngomong kaya ngono iku bejo. Ngomongin nu'minu bima unzila alaina, saya hanya beriman, kita hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Tapi nyatanya kalian membunuh nabi-nabi Allah, padahal itu diharamkan oleh Allah. Berarti omonganmu itu bejo. Nah,
sing kita kedah garis bawahi, memang orang-orang Bani Israel itu membunuh banyak nabi. Nabi Yahya dibunuh oleh Bani Israel, Nabi Zakaria dibunuh oleh Bani Israel, dan 70 nabi yang lain, selain Nabi Yahya dan Nabi Zakaria itu ditipatkan kali orang-orang Yahudi Bani Israel. Jadi tidak hanya 2 nabi, tapi teman ayat dikatakan sampai 70 nabi dibunuh oleh kaum Bani Israel. Padahal di dalam Taurat membunuh itu tidak boleh. Jadi sing dipateni malah nabi, padahal nabi kudu dinut, kudu diimani. Berarti omongan mereka itu dusta, omongan mereka itu bejat. Nah, sing kudu di garis bawahi, peneliti Gusti Allah menggunakan redaksi kata min qablu. Sing dimaksud min qablu itu sebelum Nabi Muhammad, tapi tidak disebut Nabi Muhammad. Jadi tidak min qablu Muhammad itu tidak, tapi sing dimaksud ayat min qablu sebelumnya adalah sebelum Nabi Muhammad. Ayat niki saumpama tidak ada min qablu, pentafsir Al-Misbah dikatakan seandainya Allah tidak mencantumkan lafaz min qablu, itu bisa jadi akan timbul benak di dalam hati orang-orang Yahudi, mereka akan bisa membunuh Nabi Muhammad. Seperti halnya mereka bisa membunuh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Bisa juga kalau tidak ada lafaz min qablu, itu bisa saja menimbulkan keresahan umat Islam, keresahan kanjeng Nabi Muhammad, keresahan para sahabat. Jangan-jangan kok Nabi Muhammad dipateni koyok nabi-nabi yang lain, dipateni oleh orang-orang Yahudi. Jangan-jangan seperti itu. Nah, dengan adanya lafaz min qablu ini membuat Nabi Muhammad, membuat para sahabat, dan ini adalah jadi kebenaran Al-Quran, kemujizatan Al-Quran, karena sampai akhir hayatnya Nabi Muhammad tidak dibunuh. Saya mau ternyata min qablu, bisa jadi orang-orang Yahudi punya keyakinan akan bisa membunuh Nabi Muhammad, atau sahabat-sahabat, jangan-jangan kok Nabi Muhammad ya dipateni sampai orang-orang Yahudi, bagaimana orang-orang Yahudi membunuh nabi-nabi yang dulu. Ternyata ini adalah kemujizatan Al-Quran sampai bisa dibuktikan oleh generasi sesudahnya, termasuk generasi kita, bahwasanya Nabi Muhammad sampai akhir hayat tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Padahal 4 Khulafaur Rasyidin niku sedoyo sedo karena dibunuh kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedo sepuh sakit sedo. Sayyidina Umar niku dipateni dengan oleh orang Majusi. Dipateni ketika ngimami sholat subuh. Dipateni ketika ngimami sholat subuh. Dipateni Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman dia dipateni, dia dibunuh. Sejarah tidak mencatat siapa yang membunuh Sayyidina Utsman karena banyak riwayat. Tapi Sayyidina Utsman ketika itu dibunuh ketika membaca Al-Quran, sampai darahnya itu muncrat nanggone mushaf. Iki ana sing salah tapi meneng yen tiba buri nanggone Al-Baqarah ayat 137 temburi dianggap meh buri halaman 46 itu. Ketika Sayyidina Utsman hendak dibunuh, ketika pedang ditancapkan nanggone tubuhnya, sebelumnya itu disepet nang tangannya, itu darah itu muncrat, itu ana wong sing keliru. Biasanya nang Quran lek surah apa kalau nyata toh itu biasanya huruf warnane apa? Ono sing ngomong sebab biyen itu Nabi Sayyidina Utsman di pedang itu caranya muncrat nanggone wayat toh. Tidak. Menurut riwayat yang sahih, menurut riwayat yang kuat, ketika Sayyidina Utsman itu hendak dibunuh, dipegang nanggone tangannya terus muncrat
surah Al-Baqarah ayat 130 itu fasayat fi kalumu wa huwas samiul alim. Mungkin mengikuti keterangan ini. Jadi peneliti. Nah, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu sebenarnya sudah tahu itu kan pada saat itu ngomong ini. Kata yang demo kepada Sayyidina Utsman. Kata yang demo kepada Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman itu para sahabat itu sebenarnya sudah pun kalau jogoin jenengan. Tapi Sayyidina Utsman waktu itu kosong, pinter senang menawi itu sebelumnya sudah bermimpi bertemu Kanjeng Nabi, bertemu Abu Bakar, bertemu Umar. Jadi wis rumangsa. Wahai aku saiki. Orang-orang yang nanti cerita ya, orang-orang yang baik itu sudah tahu kapan dia akan meninggal, itu sudah tahu. Terus tak jalan dia. Orang-orang sing sakniki sing api mawon kasih kata kok sing ngerti. Oh, aku wis ngene riyo wis tak nutut. Enten masuk cerita masih kata seperti itu. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu dibunuh, termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu dibunuh. Bayangkan seorang khalifah, kalau saat ini presiden itu sampai mati dibunuh. Yang membunuh Sayyidina Ali malah orang Islam sendiri. Apa Quran ceritanya? Itu muncul. Itu orang Khawarij, karena pada saat itu peta perpolitikan sudah sangat chaos. Perang podo Islami, podo Islami Sayyidina Ali dari Sayyidina Muawiyah, kalau sahabat Muawiyah ini podo perang. Sehingga ketika Sayyidina Ali dibunuh, itu sebenarnya tidak ada yang tahu di mana letak makamnya Sayyidina Ali. Tidak ada yang tahu persis di mana letaknya Sayyidina Ali. Jadi disembunyikan ketika mengubur Sayyidina Ali itu disembunyikan. Jadi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu membuat strategi kuburan memakai langgone berbagai tempat, tapi tidak ada yang tahu di mana. Cuman sekarang yang terkenal itu tenggone kota namanya Najd teng Irak. Ini kalau jenengan tidak ada parabola, ono TV jenenge Hadi TV. Itu kemudian TV ini Syiah. Orang-orang Syiah kan begitu mengkultuskan Sayyidina Ali. Itu jenengan Ali makamnya sangat bagus. Kalau biar sering dengan Hadi TV, sebab tentang parabola biar tentang pondok itu Hadi TV sama ini itu TV-nya Syiah. Jadi yang populer tentang daerah kota namanya Najaf di Irak. Ada yang mengatakan di Kufah, Irak, karena pada saat itu kantor pemerintahan Sayyidina Ali itu dipindah ke Kufah. Jadi ada yang mengatakan makamnya ke Kufah. Jadi wallahu a'lam tempundi tidak ada yang tahu di mana makam Sayyidina Ali karena memang disembunyikan. Cuman yang masyhur teng kota Najaf itu pun ada ceritanya kenapa kok sampai masyhur di situ. Sayyidina Hasan itu putune Kanjeng Nabi itu dibunuh, diracun karo bojone dhewe. Ini peta politika. Sayyidina Husain malah meninggal dalam keadaan tragis, kepalanya dipenggal, dan itu terjadi ketika tanggal 10 Muharram. Kepalanya dipenggal terus digawe bal-balan. Makanya orang-orang Syiah itu kalau memperingati tanggal 10 Muharram itu menyakiti dirinya sendiri, berteriak-teriak labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Jangan tinggali nonton 10 Muharram live Karbala, Karbala teng Irak. Itu orang-orang Syiah menyakiti dirinya sendiri, berteriak labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, karena pada tanggal itu Sayyidina Husain dibunuh, kepalanya dipenggal. Jadi sing boten gampangan dari Khulafaur Rasyidin, sing sedo tidak dibunuh niku namung Sayyidina Abu Bakar. Makanya teman ini dikatakan min qablu, sebab dengan adanya min qablu ini orang-orang Islam, para sahabat bisa tenang kalau Nabi ini tidak akan terbunuh hingga akhir hayatnya. Pun kita lanjut lagi. Wa qad ja'akum Musa bil bayyinati
summa takhudul ijra min ba'dihi wa antum zalimun. Dan sungguh Musa benar-benar telah datang kepadamu membawa bukti-bukti kebenaran, kemudian kamu jadikan anak sapi sebagai sesembahan sesudah kepergiannya, dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Bayinat teng ayat niki, sing dimaksud bayinat teng ayat niki inggih menika mukjizat. Teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan, sing dimaksud bayinat iki adalah mukjizat. Seperti apa? Teng surah Al-Isra ayat 101 Gusti Allah dawuh wa laqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinah, dan sungguh kami telah benar-benar memberikan kepada Musa 9 bukti-bukti kebenaran. Jadi ada 9 mukjizat Nabi Musa, yang mana menurut tafsir Al-Munir 9 mukjizat ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa menerima Taurat. Sebelum Nabi Musa menerima Taurat. Jadi saat Nabi Musa menerima Taurat itu ada 9 ayatin bayyinat, tis'a ayatin bayyinat. Napa mawon? Wahia al-asho, hiji tongkat, wasununu lan paceklik, wal yadu lan tangan, wadamu lan gedhe, watufanu lan tufan angin tofan, wal jaradu lan belalang, wal kumalu lan kutu tumo, wadofati lan kodok, wafal bahri lan terbelahnya lautan. Jadi napa namanya? Pernah suatu ketika Allah itu memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, nekakno kodok wakeh. Jadi nang ndi ana kodok, sampai nang panganan ana kodok, nang ndi wae ana kodok. Itu membuktikan Nabi Musa itu sebagai nabi. Jadi ana mukjizat kodok. Jadi setiap nabi, setiap rasul itu mesti mempunyai mukjizat. Tak ada mukjizat, ya siapa saja bisa mengaku nabi. Maka kita nggone surah Al-A'raf ayat 123 dikatakan teng mriku Gusti Allah dawuh fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dafati awad dama ayatin mufasshalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada Musa topan, belalang, kutu, katak, darah. Jadi air minum itu berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Lanjutannya ayat, "Tsumma taqaddumul ijra min ba'di wa antum dzalimun." Kemudian kamu jadikan patung anak sapi sebagai sesembahan sesudah kepergiannya, dan sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Mukjizat Nabi Musa itu bukan sesuatu yang zalim. Syekh Mutawalli Asy'ari tanggone tafsiri, mukjizat Nabi Musa itu nyata di depan mereka dan mereka bisa melihat. Duwe tongkat iso dadi ulo, tongkat iso pecah segoro, tangan dilebokno nang ngene sak, tangan iso bercahaya kaya srengenge. Itu semua itu jelas, bukan sesuatu yang gaib. Wis jelas-jelas ono mukjizate. Mereka di depan mereka sendiri mereka bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ngono lho, kok ya cek nyembah ijen. Apa lho maksudnya ayat ini? Sumat takut ijra min ba'di wa antum dzalimun. Wis jelas-jelas ono mukjizate, awakmu wis ndelok. Kok cek iso-isoke awakmu pun menyembah patung anak sapi. Ini sudah pernah saya terangkan di ayat 51 di sini. Ayat 51 di sini. Memang patung ini bukan sembarang patung. Sehingga Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini anak zino terus marang karena ibu izin, akhirnya diguak nang gunung, barang nang gunung dirakut karo Jibril. Sing rakut malaikat Jibril. Karena Musa Samiri sing rambut malaikat Jibril gede ngerti, akhirnya malaikat Jibril ngerti bekas telapak kaki
kudahe malaikat Jibril iku dijogok didadekno patung sehingga patungnya itu bisa mengeluarkan suara dan bisa bergerak. Musa sendiri seperti itu. Jadi patung memang bukan sembarang patung. Orang kayak ngono, orang Bani Israil senang. Nah itu ketika saat itu kan gampangnya teknologi belum ada seperti itu. Orang kayak ngono, orang-orang Bani Israil senang. Jadi Musa sendiri diramut Jibril akhirnya koyok ngono kayak patung, sementara Nabi Musa diramut karo Fir'aun akhirnya jadi Rasul. Jadi ini koyok ngoten. Jadi tidak mesti wong sing ngrambut api bakal dadi api, ya gak mesti. Jadi seperti itu. Jadi jika pernah saya terangkan tenggone ayat 51 dia itu seperti itu. Jadi Musa sendiri yang membuat patung. Lanjutan ayat wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab sami'na wa asoyna. Ayat ini, separuh ayat ini itu hampir sama dengan ayat 63. Jangan tinggal ayat 63. Perbedaannya halaman 20. Sami wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru temriti wasma'u. Potongan ayatnya sama. Dia pun nanti kalau ceritakan, memang ketika itu gunung itu benar-benar diangkat di atas kepala mereka. Terus benar-benar diangkat di atas kepala mereka. Terus mereka bersujud. Ketika itu mulai cerita, separuh dahinya itu nempel nang bumi, separuh dahinya yang sebelah kiri nempel nang bumi, separuh yang kanan itu ndelok dhuwur karena takut gunung Tur itu akan ditimpakan, dicepet nang ngene. Nah, ini yang belum saya sampaikan ketika menjelaskan ayat 63. Allah memang benar-benar mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka. Itu memang itu adalah sebuah ancaman. Itu memang ancaman dari Allah. Tapi ancaman dari Allah itu bukan untuk memaksa mereka beriman, tapi karena sayangnya Allah kepada mereka. Tafsir Asy-Sya'rawi dikatakan seperti ini. Itu bukan memaksa orang-orang Bani Israil supaya iman kepada Allah, tidak. Tapi itu adalah perhatian Allah, tapi itu adalah rasa sayang Allah. Tafsir Asy-Sya'rawi dikatakan seperti halnya seorang anak yang tidak mau membuka mulutnya karena hendak diminumi obat karena obat itu pahit, padahal dia dalam keadaan sakit. Kalau dokter dikai obat dikongkon ngombeno, jenenge obat mesti pahit. Kita sebagai orang tua, kalau tahu anak sakit, dikongkon dokter dikai obat, terus anak gak gelem buka mulutnya. Kalau kita memang benar-benar sayang kepada anak kita, kira-kira obat itu kita paksakan masuk ke mulutnya anak, atau kita biarkan saja karena anak tidak mau? Pasti kita masukkan. Wis yo apa carane gak ngerti, wis dipetong, wis dicekeli sembarang kali, pokoknya obat kudu masuk. Itu sayangnya anak kepada orang tua. Semua orang Bani Israil itu diancam oleh Allah, gunung Tur diangkat di atas kepala mereka, benar-benar diangkat. Wis tidak di yopo penjelasan ilmiah, wis gak usah ditakoni dawa kaya ngono. Wis gak bisa ketemu ilmiah wong mukjizat kok. Lah bisa diilmiah kan butuh mukjizat kok. Makanya saya pernah mengatakan iman itu di atas akal. Kalau secara akal tidak mungkin, ya apa gunung bisa diangkat terus ngawak nanggung kepalanya mereka, kan secara ilmiah sampai kapanpun tidak akan bisa dipecahkan. Tapi ini adalah bagian dari keimanan, ini adalah mukjizat Nabi Musa.
diancam kayak itu bukan dipaksa mereka untuk beriman, tidak, itu karena sayangnya Allah terhadap mereka. Nah, mereka dikatakan wasma'u. Nah, ayat ini wasma'u, rungokno. Sing dimaksud rungokno tidak hanya mendengarkan saja, tidak. Laisa ma'nahu al-amru bidrabil qawli faqat. Tidak hanya mendengarkan apa yang diucapkan, tidak. Tapi yang dimaksud wasma'u adalah wa innamal muradu i'malu bima sami'tum wal tazamuhu. Sing dimaksud wasma'u itu adalah amalkan apa yang kamu dengar dan tetaplah mengerjakan apa yang kamu dengar itu. Di kongkon nopo di isma'u di kongkon apik marang wong tuwa, yo dengarkan, tidaknya didengarkan, yo kudu dilakoni. Jika menyembah Allah kudu tidak hanya didengarkan saja, tapi yo kudu dilakoni. Nah, saya kebaca di mana? Mereka menjawab qalu sami'na wa asyayna. Ulama berbeda pendapat. Apakah sami'na wa asyayna ini benar-benar diucapkan oleh orang Bani Israel langsung? Lek benar-benar diucapkan oleh Bani Israel, betapa buruknya akhlak mereka. Dikongkon ngurungokno, malah mereka menjawab, yo tak rungokno, tapi tak ada. Ya dijawab itu teman lah, buruk lah, wis kebajet, dijawab itu teman benar-benar kebajet. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan tidak seperti itu, dan mereka dikatakan ikhtilaf hal saudara minum hadal waktu haqiqatan bil lisanil qom. Apakah ini lafaz ini keluar dari mulutnya secara diucapkan, au yakunu fa'atu fi'lan qala naqal qawli fa yakunu majazan, atau ini tidak diucapkan tapi ini dilakukan dengan perbuatan sehingga ini adalah majaz. Makanya ada ulama yang menyatakan mereka itu sebenarnya menjawabnya sami'na, dan tafsir Al-Misbah dikatakan mereka itu menjawab sami'na, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan omongannya. Kelakuannya asyayna. Jadi teman-teman menjawab sami'na wa asyayna, yo kira-kira bodohnya langsung dibekno. Makanya tidak sami'na wa asyayna ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini majaz. Jadi mereka menjawab nggih, tapi kelakuannya gak kepanggih. Seperti itu. Lanjutannya ayat wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafiran mereka. Diresapkan, dan mriki dimaknani wa usribu lan den campurake. Dicampurno atau diresapno niku dicontohkan itu seperti halnya kapas di kerucut banyu. Jadi kapas itu akhirnya teresap air di dalam kapas. Teresap air di dalam kapas. Seperti itulah cintanya orang-orang Bani Israel terhadap patung anjing. Jadi sudah meresap di dalam hatinya. Maka di tafsir Ibnu Katsir dikatakan wonten hadis riwayat saking Abu Darda, Kanjeng Nabi bukas syai'a yu'mi wa yusimmu. Cintamu kepada sesuatu itu membuat kamu buta dan tuli. Jadi orang lagu cintamu butakan matamu dan hatimu, itu tokoh hadis. Jadi cintamu terhadap sesuatu itu membuat kamu buta dan tuli. Segala sesuatu atas yang berdasarkan cinta. Lek cinta itu tidak disandarkan kepada Allah, maka bisa membuat orang itu buta dan tuli. Opo ae seneng marang opo ae, tidak disendekno marang Allah, maka cinta itu bisa membuat seseorang itu buta dan tuli. Contoh, ono wong seneng bal-balan, saupen karo bal-balan. Sampai ono bal-balan nang dia
diparani didelok. Misalnya mawon ana bal-balan mainnya jam 5. Misalnya mainnya jam 5 sore. Karena main jam 5 sore buyari jam itu sehingga mereka tidak sholat maghrib. Berarti cintanya terhadap sepak bola membuat dia buta dan tuli. Buta wis gak ngerti hukumnya kaya ngono sholat maghrib itu wajib. Tuli wis gak ngerti maneh di ojo sholat dikandani ojo tapi tetap berangkat. Tetap delok bal-balan. Kalau biar nanti cerita tentang mriki, kula gak ada kanca, menis niki biyen tapi ini nyata. Seneng karo bojone wong. Biyen kan tahu kula critakno, tapi memang nyata itu terjadi sangat lama dulu. Iku wis dinasehati ojo iku ngono bojone wong, ojo kok senengi. Tapi karena cintanya itu sudah tidak disandarkan kepada Allah sampai bojo-bojone wong disasak. Enten kata niku. Seperti itu ada. Kebiasaan sajane pun enten, cuman sakniki niku wis didadekno lagu. Dari kerjane ngakene kan sampai didadekno lagu. Wis akeh lah lagu seperti itu. Jadi segala sesuatu yang atas nama cinta, kalau cinta itu tidak disandarkan kepada Allah, maka cinta itu akan membuat kamu buta dan cinta itu akan membuat kamu tuli. Sebegitu juga orang Bani Israel, cintanya kepada patung anak sapi tidak disandarkan kepada Allah. Oh Allah itu pangeran, kok malah dia cinta kepada patung dan dijadikan sesembahan. Sehingga apa? Dia buta hati dan tuli hatinya. Dan banyak kitab tafsir diriwayatkan akhirnya Nabi Musa itu ghadab. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi dikatakan tafsir Ibnu Katsir itu ijol niku patung niku man diobong karo Nabi Musa. Wa fi riwayatin ditugel gulune. Mari dibuat nanggone kali. Wa fi riwayatin diobong terus alune dibuat nanggone kali. Wa fi riwayatin dipotong gulune. Mari mau patunge dibuat nanggone kali. Terus Nabi Musa dawuh marang umat isrobu minggu ngombe awakmu teko banyu kali itu. Lalu orang-orang Bani Israel semuanya meminum air dari sungai itu. Lek nanggone atine wong iku ana rasa seneng marang ijel, wajah berubah menjadi kuning. Tapi lek gak ana rasa seneng ijel, wajahnya pancet, tidak berubah warnanya. Bahkan tafsir Al-Qusairi, kitab Al-Qusairi dikatakan sakmari ngombe teko iku ngombe banyu sing mari dibuat ijel nang ngene kuno Nabi Musa sing ana rasa seneng marang ijel wonge dadi gendeng. Tapi itu dibantah oleh ulama yang lain. Gak koyo ngono maksudnya ku kuning. Karena ijel itu dibuat dari emas, ya, dilapisi emas sehingga wajahnya itu kuning koyo emas. Wajahnya tok sing kuning koyo emas. Jadi sing ana rasa seneng marang ijel sakmarine ngombe iku berubah menjadi kuning. Dan itu banyak diriwayatkan dalam kitab-kitab tafsir. Ayat terakhir, qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Katakanlah sangat buruk apa yang diperintahkan imanmu kepada kamu jika kamu benar-benar kamu beriman. Dan ayat ini membantah kaum Bani Israel yang tidak beriman kepada Al-Quran, yang mereka hanya mengaku beriman kepada kitab Taurat. Di ayat ini dibantah, sebenarnya mereka tidak beriman kepada kitab Taurat, sebenarnya mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Gak iman apa-apa, gak iman Taurat, gak iman Quran, gak iman yang lain juga. Makanya di tenggone ayat ini mereka mendapatkan kecaman dan hinaan. Sama ya'murukum imanukum in kuntum mu'minin. Sangat buruk apa yang diperintahkan imanmu kepada kamu jika kamu benar-benar orang yang beriman. Pun cakap sematan, mugi-mugi tadi keterangan manfaat.
Beijing Brandon pisang 949596. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa Rasulina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wa qulubuna wa tarfa'u bi qulubina wa taqdu bi hawaijina wa tarfa'u bi darajatina wa tahdi bi qaumana wa tukhriju bi qulubana wa tulimuna bi aqmal laduni wa tukrimuna bi sa'adati wal karamati ma'a dhurriyyatina wa tusilu bi amwalana wa ashabana wa talamidana wa asba'ana wa qiyabana wa tarzuquna Allahumma ta'ala ni'matika wa ta'ala rahmatika wa ta'ala rizqika wa sallallahu alaihi wa sallam wa zakta wa amanta wa ahyayta ila yaumin tusyar bil khalqi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.